Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Dan berjalanlah denganku. Beri sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita, buat Raja kita, buat Allah kita, Dia Allah yang berkasih. Kami beri hormat bagi-Mu, kami beri sembah bagi-Mu, kami beri pujian keagungan bagi-Mu. Allah yang hebat, Allah yang sempurna, Allah yang tiada bandingannya. Berpujilah nama-Mu. Dan kami sambut di dalam Yesus. Dan kami bersyukur kami ada di tempat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, kasih karunia dan kebenaran-Mu, kami mau menikmati firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Engkau yang meluruskan pikiran kami. Pagi
hajar dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu membuat kami makin hari makin berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang berkasih, kuasa, hikmat, pengurapan, di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Menikmati penyembahan, dan saya percaya orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan, makin hari hidupnya makin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Terbiasa. Sampai nanti siang, sore saya diberi kesempatan untuk melayani saudara. Dan bila mana saudara punya waktu, nanti sore pun saya akan share buat saudara. Silakan datang, karena saya akan share beberapa hal dengan tema yang berbeda-beda. Tadi pagi saya bicara tentang healthy family. Nah, Bondowoso. Saya lahir di Jakarta, besar di kota Solo, dan sekarang saya ada di Bondowoso. Dan senior pastor Pak Iko besar di Bondowoso, sekarang ada di Jakarta, tukar tempat. Jadi kita pulihkan, kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Coba ikuti sama-sama dengan saya. Haleluya. Mantap. Saudara, saya mau share kepada saudara tanpa berlama-lama di extraordinary love. Kasih yang luar biasa. Ayat 1 membantu saya lewat Alkitab di gereja ini, ya, lewat Alkitab yang ada di gereja ini boleh ditampilkan. Kita baca sejenak ayat 1 sampai 13. Yang setuju katakan amin. Saudara boleh buka Alkitab saudara, tapi kalau multimedia ada Alkitab. Bulat. Oke, kita akan baca bersama-sama, silih berganti, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu kekasih Tuhan ayat yang genap. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, aku tidak Sebentar sampai di sini. Dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ada satu kata yang diulang terus, sekalipun, sekalipun, sekalipun. Kurang lebih artinya walaupun, sekalipun kita mampu, sekalipun kita punya, sekalipun kita bisa, sekalipun kita memiliki segala macam hal, sekalipun kita murah hati, sekalipun, dan sekalipun, kalau tidak punya kasih, nol.
Ayat yang keempat, ini baru mulai. Ayat yang kelima saya baca. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Sampai di sini sebentar. Dari ayat 4 sampai ayat yang ke-10 kita menemukan, dideskripsikan mengenai kasih. Kasih itu, kasih itu, kasih itu. Ujung-ujungnya dikatakan bahwa ternyata orang boleh bisa punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Bahkan pengetahuan bisa berbahasa roh, berbagai macam. Tapi kalau tidak punya kasih percuma. Dan yang namanya kasih itu membuat yang tidak sempurna menjadi sempurna. Yang setuju katakan amin. Dari pagi rasanya sampai sekarang saya sudah ganti mic 2 kali atau 3 kali. Mic saya pegang baterainya cepat habis. Ayat 11. Ini Rasul Paulus luar biasa. Saya suka Rasul Paulus nulis itu kitab Roma. Saudara kan menemukan nanti yang namanya grace. Ya, grace yang benar. Bukan hyper grace. The truth of grace. The real grace. Selalu kalau bicara grace, di situ ada selalu truth. Grace, truth. Kasih karunia, kebenaran. Kalau orang hanya bahas kasih karunia tanpa kebenaran, nggak imbang. Atau kebenaran tanpa kasih karunia, selalu akan berkaitan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Berbicara mengenai karakternya Kristus, berbicara mengenai pribadi Kristus, Rasul Paulus menyadari dia tidak sempurna, sekalipun dia pandai berbagai macam bahasa, sekalipun dia anggota Sanhedrin, sekalipun dia orang terpandang pada waktu itu, sekalipun dia orang yang menjadi tokoh mengejar umat Kristen pada waktu itu, tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, semuanya hilang. Dia bilang begini, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari ke depan. Saya suka tadi saya bilang kitab Roma, saya suka juga tulisan Rasul Paulus di kitab Korintus. Kitab Korintus itu kitab gambaran hari-hari ini. Dan saya dorong untuk baca Roma dan baca Korintus untuk memperlengkapi hidup Anda. Ayat 13 kita baca sama-sama. Ini yang luar biasa. 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Oke, 1 Korintus 13 ayat 13. Oke. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang Rasul Paulus tulis di dalam ayat 13 dari 1 Korintus 13. Dia berkata ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Orang boleh punya iman. Imannya bisa memindahkan gunung. Orang bisa punya pengharapan. Pengharapan yang luar biasa. Iman itu dalam kehidupan kita seperti pondasi rumah. Sepertinya tidak kelihatan tapi menghasilkan. Menghasilkan yang namanya pengharapan. Pengharapan itu seperti pilar-pilar di sekitar gedung ini. Itu pengharapan. Orang yang punya pengharapan matanya berbeda.
Orang yang punya pengharapan wajahnya berbeda. Orang yang punya pengharapan perilakunya berbeda, sikapnya berbeda. Tetapi sekalipun orang punya iman, sekalipun orang punya pengharapan, tetapi ketika dia punya kasih, semuanya akan disempurnakan. Haleluya. Saudara, 3 hal yang saya bagikan buat saudara dengan singkat di pagi hari ini. Syukur saya nanti bisa tampilkan film buat saudara, supaya saudara bisa ada gambaran mengenai kasih, mengenai pengampunan. Yang pertama, kasih adalah segalanya. Kasih Allah adalah segalanya. Yang kedua, kasih itu mengutamakan kepentingan orang lain. Dan yang ketiga, yang tadi sudah disampaikan oleh senior pastor, bicara mengenai kasih itu mengampuni dan melupakan. Bagian Tuhan itu mengampuni dan melupakan. Dan kita meneladani apa yang Tuhan kerjakan, melupakan. Yang pertama, kasih Allah adalah segalanya. Yohanes 3 ayat 16, kita sudah terlalu sering baca Yohanes 3 ayat 16 dalam versi terjemahan baru. Ada orang mungkin habis dibangunin, ya dibangunin kalau bahasa Jawanya ngelindur, ya. Ngelindur, mengigau, ya. Ngigaunya bisa Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sampai finish, karena sering baca ayat, ngigaunya ayat. Ya, kalau sering nonton sinetron, ngigaunya jangan-jangan sinetron juga. Kalau sering berkata kotor, ngigaunya juga kurang lebih perkataan kotor. Ya, nah, Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ayo kita baca sama-sama. Karena Allah begitu manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Dalam terjemahan baru, kita hanya melihat kita beroleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu berarti everlasting life, itu berarti kehidupan di masa mendatang. Buat apa kita hanya berpikir di hidup di masa mendatang? Betul. Betul. Ya, lebih baik sekalipun miskin di bumi tapi kaya di surga. Setuju? Amin. Saya mau bilang apa? Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Halo? Saya tanya lagi, apakah saudara setuju lebih baik miskin di bumi dan enjoy di surga? Amin? Enggak. Anda mau yang bagaimana? Diberkati di bumi luar biasa, menikmati surga, setuju kan? Itu pilihan yang terbaik. Masalahnya ada pilihan yang terburuk. Sudah kere di bumi, enggak masuk surga lagi. KDL, kasihan deh lo. Nah, yang Tuhan mau dari kita adalah kita ini mendapat hidup sejati, hidup yang indah, hidup yang menyenangkan. Bukan seperti Romeo dan Juliet. Akhir hidupnya, yang satunya pura-pura mati, yang satunya bunuh diri. Kecewa. Hidup sejati, menikmati keluarga. Salah satu berkat yang luar biasa yang diberikan Tuhan buat kita adalah keluarga. Tadi saya kontak dengan istri saya, lalu saya bilang, ayo nonton live streamingnya. Tadi dia bilang gini, kok belum kelihatan? Ya saya masih lagi di samping. Nah terus dia bilang, sudah kelihatan. Ya, saya percaya istri lagi nonton live streaming. Beberapa jemaat yang ada di Rock Bondowoso rasanya juga lagi nonton. Ya, jadi mereka sedang nonton saudara. Nah, ibadah kami hanya di sore hari jam 5, karena kami melayani orang-orang yang di pagi hari masih bekerja, di pasar, buka warung, buka toko, karena itulah hidup mereka. Mereka senang, Pak, saya kasih pertanyaan, mau ibadah pagi atau ibadah sore? Sore aja. Dari 30-an sekarang sudah 3 kali lipat, itu rata-rata per minggu. Saya masuk 2011 Desember. Ini tahun keempat saya ada di Bondowoso bersama keluarga. Dari kota terakhir, kota Solo, a big city with many malls, masuk ke kota Bondowoso, still without mall. Ya, Bondowoso a small city without mall. Makanya saya bikin tema Natal di tahun ini, temanya The Peacemakers, ada satu gambar
yang membuat orang juga ketawa. Gambarnya itu ada gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi. Padahal di gedung-gedung tinggi di Bondowoso nggak ada. Saya bikin gedung-gedung yang tinggi. Bondowoso nggak perlu bikin gedung yang tinggi, sebab kotanya sudah terletak di kaki gunung, sekitar 250 meter sampai 400 meter. Cukup sejuk. Sedikit promosi mengenai Bondowoso. Siapa yang di sini belum pernah ke Kawah Ijen? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Kawah Ijen itu ada di Bondowoso, banyak orang Eropa, Amerika dari berbagai benua datang ke sana. Jadi saudara kalau pergi ke Singapura, pergi ke Thailand, sudah terlalu sering, mampirlah ke Bondowoso, nanti saya jamu tape Bondowoso. Nah, kekasih Tuhan, ini yang luar biasa, kami menikmati keluarga. Kami sekeluarga ada di Bondowoso. Anak saya yang pertama Sam sekarang kelas 3 SMP atau kelas 9. Lalu kapan hari Pastor Benson bilang, Pak ajak istri anak. Nggak bisa karena yang besar Sam lagi ada retreat. Dan Senin besok masih ada ujian. Karena hari Rabu kemarin libur nasional. Jadi ujiannya diundur 1 hari. Nah, yang kedua, anak saya Shalom itu umur 8 tahun. Yang satu 14, yang satu 8 tahun, yang satu kelas 3 SMP, yang kedua kelas 3 SD, yang satu laki, yang satu perempuan, yang satu suka main musik, yang satu suka nyanyi, klub. Dan sore hari ini istri tidak bisa ikut, sore nanti dia sharing firman di tempat kami. Tapi sebetulnya bisa diajak sini lalu live streaming aja ke sono ya. Oke. Nah saudara dikasih Tuhan, saya rindu semua jemaat yang ada di tempat ini bukan hanya mendapat hidup kekal, tapi hidup sejati. Benar-benar hidup. Ada orang tiap hari nyanyi, betapa malang nasibku. Tuhan, walaupun malang-malang begini, biarlah hidupku nanti masuk surga. Enggak, saya rindu, kita semua rindu. Mulai sekarang kita punya kerinduan yang sama, menikmati bumi dan menikmati surga nantinya. Bagaimana saudara bisa menikmati itu? Kita punya doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Surga, suasana surga ada di bumi, suasana surga ada di keluarga kita, suasana surga ada di pelayanan kita, suasana surga ada di gereja kita, suasana surga ada di pekerjaan kita, haleluya. Nah, itu ayat yang pertama yang kita lihat. Berikut, dalam 1 Korintus 13 ayat 13, bahasa Inggrisnya ini luar biasa, dibilang begini dalam bahasa The Message. Bukan sekedar iman, bukan sekedar percaya itu belief, tapi trust. Trust itu mempercayakan. Nah ada beberapa tahapan sebetulnya begini. Percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, menjadi orang yang dipercaya Tuhan, dan menjadi kepercayaannya Tuhan. Dan kalau kita sudah menjadi kepercayaannya Tuhan, iman kita itu jadi. Dan kita punya pengharapan yang tidak tergoyahkan dalam bahasa Inggrisnya ini. Dan punya kasih yang luar biasa. Bukan sekedar kasih, tapi kasih yang luar biasa. Dan yang terbaik dari antara ketiga ini adalah kasih. Kekasih Tuhan, itu yang pertama. Kasih Allah adalah segalanya. Yang kedua, kasih itu mengutamakan kepentingan orang lain. 1 Korintus 13 ayat yang kelima dibilang, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Hari-hari ini banyak orang suka mencari keuntungan diri sendiri. Hari-hari ini ada begitu banyak orang katanya tisani. Apa itu? Tipu sana, tipu sini. Untuk apa? Kepentingan diri sendiri. Hari-hari ini begitu banyak hashtag
yang ditulis Papa minta saham. Sebetulnya itu untuk kepentingan diri sendiri. Negara kita perlu didoakan terus supaya banyak perubahan. Ya, banyak perubahan karena apa? Saya rindu ada anak-anak Tuhan menempati tempat-tempat yang penting di negeri ini. Kita butuh Yusuf, kita butuh Daud, kita butuh orang-orang yang seperti Daniel, yang lurus, yang kayak Ahok. Wih, mantap itu. Saudara, dari 1 Korintus 13 ayat yang kelima, dalam versi The Message, dibilang begini, isn't always me first. Tidak selalu saya dulu. Kalau bisa orang lain dulu, kenapa sih? Nah, kasih itu mengutamakan kepentingan orang lain. Ayat yang lain saya ambil dari Filipi 2 ayat 3 dan 4. Bahasa Indonesia sehari-hari, dibilang begini. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri. Karena mau ditolong, nolong orang lain, itu namanya nggak rela. Karena ingin diberkati, belajar memberkati. Itu belajarnya oke, tapi motivasi, katakan sama-sama motivasi. Motivasi itu akan menghasilkan hal-hal yang kita ingini. Kalau motivasi kita benar, yang kita ingini benar, yang jadi kebenaran demi kebenaran. Kalau motivasi kita salah, sekalipun itu pemberiannya diterima, tapi tidak menghasilkan seperti yang kita inginkan. Contoh, ada orang berdoa begini, doa persembahan. Semoga di sini tidak. Tuhan, berkatilah setiap orang yang memberi persembahan. Berkati mereka 30, 60, 100 kali lipat. Itu konteks doanya 30, 60, 100 kali lipat bukan persembahan. Ya kalau saudara baca 30, 60, 100 itu bukan persembahan. Tapi hal yang lain. Tuhan berkati mereka. Lalu jemaat mulai berpikir, kalau saya ngasih 1000 dapat berapa ya? Kalau 30, kalau 60, kalau 100. Nah, akhirnya memberi persembahan dengan motivasi mendapat pengembalian. Oh, paling enak investasi di gereja. Pengembaliannya jelas. 30, 60, 100. Ngomong-ngomong tentang investasi, saya ingatkan, saya peringatkan, hati-hati dengan money game. Money game, permainan uang, Anda investasi 1 juta, nanti 1 bulan dapat 30%. Mana ada? Ada. Tapi awal-awalnya Anda dapat, setelah itu Anda nggak dapat. Awal-awalnya orang yang ikut money game dapat, tapi nanti anak buahnya yang paling bawah nggak dapat. Itu pakai sistem Ponzi. Ya, saya percaya jemaat di sini sudah sedikit banyak tahu. Ya, jangan terlibat. Dan kalau sudah terlibat, menjauhlah. Ada beberapa orang bertanya kepada saya dan Pak, saya sudah nyemplung Pak. Memang saya dapat Pak sekian, sekian dan sekian. Lalu saya bilang begini, Anda merasa sejahtera enggak? Dia mulai berpikir, enggak. Kerja normal bisa dapat untung berapa sih? Iya Pak. Lalu Anda investasi tanpa kerja, dapat berapa? Iya. Anda tahu apa yang harus Anda kerjakan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat berikutnya dibilang begini, atau untuk menyombongkan diri. Berapa hari yang lalu kami baru lakukan aksi sosial. Waktu kami lakukan aksi sosial, kami nggak undang Jawa Pos, kami nggak undang Kompas, kami nggak undang Metro TV, apalagi TV-TV yang lain. Kami nggak undang. Kenapa kami nggak undang? Cukup kami memberkati orang-orang yang ada di sekitar gereja tanpa perlu diliput. Sebab kalau kami mau diliput, itu tujuannya supaya dibaca orang, dikenal orang. Kalau kita memberi, nggak usah ketahuan orang. Kalau kita memberi, nggak usah woro-woro. Kalau kita memberi, nggak perlu pakai pengumuman. Biarlah orang yang diberi itu yang beri pengumuman.
Biarlah orang yang menerima pemberian kita, ketulusan, kejujuran, hati kita yang baik, mereka akan cerita, orang itu baik. Gedung kami, gedung serbaguna. Kami pakai gedung kami itu kalau hari Senin sampai Sabtu untuk main badminton. Hari Minggu dipersiapkan pakai karpet merah. Jadi gereja kami lebih keren dibanding di sini. Karena di sana pakai karpet merah. Biasanya karpet merah hanya di tempat-tempat pernikahan. Di tempat kami karpet merah. Untuk nutupi lapangan maksudnya. Nah, orang-orang di sekitar, yaitu tetangga-tetangga kami, mereka melihat gereja ini, gereja yang baik. Mereka tidak komplain kalau dengar suara-suara musik. Dan hari-hari tertentu dibuat badminton, mereka juga menikmati. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup kita berdampak tanpa perlu banyak bicara. Kadang-kadang aksi sosial, sembako tanpa banyak bicara. Setelah orang-orang yang menerima itu, mereka akan cerita. Mereka akan cerita kebaikan-kebaikan kita tanpa perlu kita berkata-kata saya baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat berikutnya berkata, sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Itulah yang namanya mengutamakan orang lain. Satu kali saya menyaksikan orang ribut di pesawat. Di pesawat itu kalau ada 3 bangku, biasanya di sini ABC, kalau nggak salah ini apa itu J apa itu ya, ya. Nah, anggaplah ABC aja. Kadang-kadang orangnya pengennya duduk di jendela itu A, tapi pengennya duduk di gang itu misalnya C. Kadang-kadang yang duduk ya mau duduk udah sekalipun duduknya di C dia langsung mojok di A. Udah begitu. Permisi ibu, itu tempat saya. Oh enggak, ini tempat saya, kan saya duduk duluan. Pernah lihat begitu? Udah gitu ngotot. Ngotot marah lagi. Pramugarinya juga ngomongnya juga susah. Lalu akhirnya cuma bilang gini, Bu, kalau ibu pindah ke tempat ini gimana? Ya sudahlah Pak, ya sudahlah enggak apa-apa. Jadi ada orang bisa pindah karena melihat orang lain ngotot. Ya sudahlah, dia pengennya di situ ya sudah. Nah, kemauan untuk ngalah ini adalah mendahulukan kepentingan orang lain. Pernahkah Anda naik mobil, tiba-tiba disalib dari depan, dari samping kanan? Pernahkah saudara naik mobil, disalib dari kiri? Pernahkah saudara lihat orang naik mobil jalannya zigzag? Saya sama istri kalau suka nonton yang begini, oh mungkin istrinya mau melahirkan. Oh mungkin sudah kebelet. Kita mikir gitu aja. Orang, saya berulang kali, ini di Bondowoso. Cikarang nggak jauh beda biasanya. Rumah saya di sini. Saya di sebelah kiri. Saya dari sebelah kiri mau masuk rumah yang ada di sebelah kanan. Di situ sudah ada pintu gerbang. Saya sudah kasih sign ke kanan. Lalu mobil sudah mulai mengarah ke kanan. Tapi saya belajar. Ini Indonesia, men. Ini Indonesia, Bung. Jadi waktu mau belok kanan, saya dan istri sudah sepakat. Selalu lihat spion. Sekalipun sudah beri tanda ke kanan, lihat spion. Dan berulang kali sepeda motor atau mobil tiba-tiba bus. Padahal kami sudah kasih sign, padahal dia di belakang jauh. Itu namanya nggak mau ngalah. Contoh nggak mau ngalah lagi. Orang Indonesia kalau lihat lampu kuning gimana? Tancap gas, betul Pak. Kalau lampunya sudah merah, bukan berhenti, lihat kiri kanan. Kosong, bablas.
Itu namanya nggak mau ngalah. Kenapa sih berhenti sebentar? Beri kesempatan buat orang lain lewat. Loh, kosong kok Pak, bukan masalah kosongnya. Kalau kita dengan yang nggak kelihatan, dengan yang kelihatan aja nggak bisa patuh, apalagi yang nggak kelihatan. Dengan lampu saja kita nggak patuh, apalagi dengan Tuhan. Bohong. Kita lihat ayat berikutnya, dibilang gini, perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Sebelum masuk ke tema yang terakhir, saya minta di-setelkan sign of forgiveness. Yang terakhir saya akan share mengenai kasih itu mengampuni dan melupakan. Sign of forgiveness, ya oke. Saya tidak perlu terjemahkan ya, orang Cikarang kan bahasa Inggrisnya bagus. Mungkin kita pernah mengalami hal-hal seperti ini. Dibenci, dibully, dipermainkan, tidak diperhatikan, disepelekan, ditinggalkan, dicurangi. Bahkan bagi sebagian orang sudah pernah mengalami dipecat dengan dipermalukan, digosipin, dihancurkan reputasi, diteror. Nggak digubris. Disalahgunakan. Diambil semuanya. Tetapi dia milih, aku mengampuni. Aku akan mengasihi musuh-musuhku. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku akan berdoa kepada mereka yang berlaku buruk padaku. Aku akan berlaku baik kepada orang yang membenciku. Aku mengampuni. Aku berbalik kepadamu. Aku berikan kemurahan. Mengampuni. Pengampunan 70 kali 7 kali. Aku mengampuni karena aku sudah diampuni. Aku tidak akan sembuh sampai aku mengampuni. Aku akan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Markus 11 ayat 25. Kembali ke PowerPoint. Apakah Anda pernah mengalami hal-hal itu? Dicurangi, usaha Anda ditipu, diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Klik berikutnya. Cukup di sini dulu. Foto siapakah ini? Ada yang tahu? Yang jelas warna kulitnya saudara tahu. Ini calon presiden pertama Amerika di tahun 60-an. Namanya Martin Luther King Jr. Dia seorang pendeta, dia seorang politisi, papanya seorang pendeta di gereja baptis. Dia tokoh hak asasi manusia. Saya ambil kutipannya. Dikatakan begini, janganlah berusaha memuaskan kehausan kita akan kemerdekaan dengan minum dari piala kepahitan dan kebencian. Ada orang memuaskan dirinya sendiri, mengambil keuntungan diri sendiri dengan menghancurkan reputasi orang, dengan membunuh karakter orang, dengan kepahitan dan kebenciannya. Kita sudah sering nonton film kerajaan, Raja A dengan Raja B saling bunuh, lalu anaknya punya dendam, saling bunuh, terus keturunan demi keturunan untuk memuaskan, untuk melebarkan kerajaannya. Hari ini kita mau melebarkan kerajaan usaha kita, kerajaan pekerjaan kita, kerajaan pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk saling sikut.
Bukan dengan saling sikut, bukan dengan saling menjatuhkan, tetapi saling menolong, saling mengutamakan orang lain. Dan punya dasar, kasih Allah adalah segalanya. Perhatikan baik-baik. Kemarin dalam sebuah perjalanan, saya ngobrol dengan salah seorang rekan saya. Allah itu kasih. God is love, bukan love is God. Tuhan bilang God is love, iblis bilang love is God. Orang yang tidak punya kasih, dia akan melakukan segala cara supaya dikasihi, supaya dicintai. Itu namanya love is God. Dan saya bilang, Allah itu kasih. Seandainya Allah tidak punya kasih, kalau Allah tidak punya karakter kasih, dia tidak ciptakan manusia. Dia cukup disembah. Karena dia punya malaikat, ciptaannya yang pertama, malaikat. Karena malaikat tiap hari menyembah, memuji Tuhan. Dia cukup. Apa kurangnya Tuhan? Tapi dia merasa. Karena Allah itu punya karakter kasih. Allah itu kasih. Maka dia ciptakan manusia sebagai objek kasihnya. Dan manusia yang diciptakan itu sadar. Kalau aku dikasihi, aku akan belajar mengasihi. Semakin aku dikasihi, aku akan belajar mengasihi. Semakin banyak aku diampuni, aku belajar mengampuni. Karena ketika aku dikasih dan diampuni, sebenarnya aku tahu aku tidak layak. Dan aku membalas kasihnya Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Dengan belajar mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Martin Luther King Jr. mati ditembak oleh musuhnya. Karena pada zaman itu, orang kulit putih dengan kulit hitam tidak bisa duduk bersama. Duduk di bus, kulit putih dan kulit berwarna dibedakan. Tahun 60 di Amerika sudah ada yang alat minum, filter minum, cukup pegang tombol lalu kita cukup mangap. Itu di berbagai tempat di Amerika tahun 60-an sudah ada. Indonesia baru ada di bandara. Aku bangga Indonesia. Beda 50 tahun. Beda 50 tahun. Saya pernah tinggal di Amerika, jadi saya ngerti. Begitu ada jalan lubang, ada ada tuntutan kepada pemerintah, atau bahkan sebelum ada cukup laporan, jalan berlubang itu diperbaiki. Kalau di Indonesia sudah berlubang, mobil jungkel, sepeda motor jungkel, bajai jungkel, matamu nanti. Itulah, oh I love Indonesia. Di Indonesia itu jantung kita sehat. Pokok begitu stop di lampu stopan, lampu merah, kuning, hijau, kita harus waspada. Kalau di Amerika saudara nggak perlu waspada, aman. Bener-bener aman. Mobil ditaruh di luar, ya, di luar, kunci masih tertinggal nggak masalah. Kalaupun ada yang curi, itu mobil itu ada barcode-nya. Ditaruh di Amerika bagian manapun pasti ketemu mobil itu. Kalau di Indonesia, bukan hanya dipreteli, sudah nggak jelas. I love Indonesia. Penuh kejutan. Ada kejutan lagi. Jokesnya teman-teman itu. Wah, orang Indonesia itu benar-benar negeri mahal loh. Itu orang Jepang, otaknya tuh waduh, nggak ada nilainya, dipakai terus. Orang Amerika dipakai terus. Kalau Indonesia mahal kenapa? Nggak pernah dipakai. Itu jokesnya mereka. Tapi kita nggak seperti itu. Banyak ilmuwan datang dari Indonesia. 4G yang sekarang LTE itu produksi dari siapa? Orang Indonesia. Dan dipatenkan. Nah, sekarang kita masuk bagian dari ayat yang akan saya bagikan buat saudara. Dan dalam 10 menit saya akan selesai. Kasih itu mengampuni dan melupakan. Matius 6 ayat 12, ayat 14, 15.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, hal pengampunan bukan bicara mengenai Tuhan, tapi bicara mengenai diri kita. Kita pertama kali diampuni Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, oleh karena kesalahan, dosa, dan pelanggaran kita. Ya, itu pengampunan yang pertama. Tetapi pengampunan yang kedua, itu bicara hubungan kita dengan orang lain. Katakan, hubungan kita dengan orang lain. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, berarti kita ditebus, diselamatkan, diampuni. Itu karena hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tapi yang berikut, ketika hubungan kita dengan orang lain, Tuhan mau doa Bapa kami ini terjadi. Dan ampunilah kami, sama seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sama dengan itu perbandingannya kiri dengan kanan sama enggak? Sama. Kalau saya sedikit mengampuni, berarti saya diampuni sedikit. Kalau saya mengampuni, berarti saya diampuni. Kalau saya tidak mengampuni, berarti saya tidak akan menerima pengampunan. Tapi Pak, dia sudah jahat kepada saya. Tapi Pak, dia sudah tipu saya. Tapi Pak, tapi. Pertanyaan saya, apakah Tuhan pernah bertanya, aku mengampunimu tapi, aku akan mengampunimu tapi, pernahkah? Tidak. Jujur, mengampuni itu sulit atau tidak mudah? Sama ya kan? Jujur, memang sulit, memang tidak mudah. Lebih baik saya mengampuni orang yang jauh di Papua sana Pak. Lebih sulit mengampuni orang yang serumah. Lebih sulit mengampuni papa. Lebih sulit mengampuni mama. Lebih sulit mengampuni menantu. Lebih sulit mengampuni mertua. Lebih sulit lagi mengampuni suami. Lebih sulit lagi mengampuni istri yang sudah berkhianat kepada kita. Halo. Itu sulit. Tapi Tuhan mau. Tuhan mau apa? Kasih itu apa? Mengampuni. Perhatikan. Berikutnya. Ini yang dikutip oleh senior pastor, Pak Niko. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dibilang begini, artinya sama tapi lebih dilengkapi. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, ia setia, artinya menepati janjinya. Dan adil, artinya melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Prinsipnya Tuhan, ketika kita mengakui dosa, pelanggaran, kesalahan kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia setia, dia mau mengampuni kita. Dan bukan sekedar mengampuni kita, setiap catatan dosa, pelanggaran, kesalahan kita dihapus. Tuntas. Iblis menuduhmu, berkata masa lalumu buruk. Saudara boleh berkata, iya. Pengampunan tidak mengubah masa lalu. Tetapi pengampunan mengubah masa depan. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, berarti saudara masih hidup di masa lalu. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, berarti saudara punya masa depan yang tidak jelas. Anak saya bilang gak jelas tuh GJ. Pak, GJ, apa? Gak jelas. Anak sekarang loh. Hoi, kasih itu mengampuni. Saya mau tanya, mengampuni itu berapa kali sih? Berapa Pak? Sekali aja? Berapa? 3 sa. Hiji, loro, telu. Enggak. Petrus punya standar beda. Lihat klik berikutnya. Standarnya Petrus 7 kali. 7 kali itu hebat. Tapi Tuhan punya standar bukan 7 kali. 70 kali 7 kali. Itu kapan? Sehari
Anda mau ngitung kesalahan istrimu sampai 49 kali? Anda mau hitung kesalahan suamimu sampai 49 kali sehari? Capek banget. Nggak ada kerjaan lain. Hitung sekali, 2 kali, 3 kali. Tuhan mau tuntas. Artinya begini, pengampunan itu penting sekali. Penting. Bukan soal 1 kali, 3 kali, 7 kali, 77 kali. Pengampunan itu mau tak mau. Kalau kita mau diampuni, kalau kita mau punya masa depan yang jelas, kita belajar mengampuni. Mari saya berikan satu foto berikutnya. Ini tahun 2007. Mary Karen Reid mati terbunuh karena peristiwa penembakan di Virginia Tech. Dia orang Korea, yang nembak juga orang Korea. Kutipannya bilang begini, when deep injury is done to us, we never recover until we forgive. Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future. Artinya dalam bahasa Indonesia, ketika kita mengalami luka yang mendalam, kita tidak akan pulih sampai kita mengampuni. Pengampunan tidak mengubah masa lalu, tetapi memperluas masa depan. Ini tulisannya sebelum dia mati dibunuh. Kalimat terakhir, lalu saya tayangkan sebuah film. Tulisan C.S. Lewis. Everyone says forgiveness is a lovely idea until they have something to forgive. Mengampuni itu indah. Oh benar, mengampuni itu indah. Tapi kalau Anda nggak pernah mengampuni, itu cuman omong doang. Bahasa Indonesianya, semua orang berkata pengampunan adalah ide yang luar biasa. Sampai mereka memiliki sesuatu untuk diampuni. Saya suka satu lagu, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Coba tayangkan film yang terakhir, lalu kita selesai. Seorang anak mengunjungi papanya di penjara karena papanya membunuh mamanya. Papanya membiarkan, meninggalkan, tidak menghiraukan, menyalahgunakan, membuat dirinya kehilangan rasa percaya.
sadar sudah mendengar firman dan sudah nonton film, sadar bahwa dirinya butuh pengampunan. Yang masih membutuhkan pengampunan dengan rendah hati, mari bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Saya minta waktu beberapa menit untuk kita berdoa. Kita mau lepas, pulang dari tempat ini dengan merdeka. Amin. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kata-kata dari lagu ini begitu jelas. Pengampunan itu memulihkan. Sebelum kita diampuni oleh Tuhan, karena hubungan kita dengan sesama, kita belajar untuk mengampuni orang lain terlebih dahulu. Saya tahu itu sulit. Lebih sulit lagi kalau itu orang-orang yang pernah dekat denganmu. Kalau itu orang-orang yang masih dekat denganmu. Mungkin hari-hari ini saudara sudah tidak omong dengan orang itu, tidak berbicara lagi dengan orang itu. Tetapi sebelum mengakhiri tahun 2015 ini, kenapa tidak Anda belajar melakukan rekonsiliasi? Dan sedapat-dapatnya, kalau kedamaian-perdamaian itu bisa Anda lakukan, kenapa tidak Anda lakukan mulai hari ini? Mungkin Anda pernah ditipu, dikhianati, diperlakukan tidak adil, dipermalukan oleh orang tua, menantu, mertua, kakak, adik, mantan pacar. Atau pernah mungkin kegagalan dalam rumah tanggamu. Pagi hari ini ambil kesempatan untuk minta ampun dari Tuhan dan belajar mengampuni, memberkati orang-orang itu. Dan Anda akan menikmati pengampunan yang memulihkanmu. Pengampunan tidak mengubah masa lalu, tetapi pengampunan mengubah masa depanmu. Anda yang tahu, Anda sedang berurusan dengan masalah kasih, masalah pengampunan, jangan malu untuk angkat tangan. Sementara mata terpejam, angkat tangan kananmu tinggi, taruh tangan kirimu di dada. Jangan malu. Semua orang pernah mengalami. Hanya bagi yang mau ambil keputusan, komitmen untuk mengalami kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, pemulihan Tuhan. Sekali lagi angkat tangan kananmu tinggi.
Taruh tangan kirimu di dada. Saya berdoa buat saudara. Hamba berdoa bagi setiap orang yang mengangkat tangan mereka. Mereka butuh kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang kekal. Kasih-Mu yang tidak syarat. Kasih-Mu yang tidak berujung, tidak berpangkal. Kasih yang walaupun kasih-Mu yang luar biasa itu turun. Your extraordinary love, the extraordinary love comes upon me now. Turun atas kami sekarang. Turun atas saya sekarang. Turun atas umat-Mu ini. Hamba berdoa, pengurapan, pengampunan turun, mengalir sekarang. Pulih sekarang. Bebas. Lepas. Dalam nama Yesus. Jamah umat-Mu. Bebaskan. Engkau ada di sini Tuhan. Untuk melawat umat-Mu. Ya. Ya Tuhan. Lawat. Lawat. Jangan biarkan dirimu. Jangan biarkan dirimu konfrontasi dengan dirimu sendiri. Tapi mulai mengalir dengan Tuhan. Lepaskan pengampunan itu. Berkati orang itu. Mengalir sekarang. Mengalir sekarang. Kesembuhan mengalir. Pemulihan mengalir. Jamah umat-Mu. Jamah umat-Mu. Yes God. Yes God. Ya. Bebat luka hati. Bebat luka hati umat-Mu. Bebat luka hati umat-Mu Tuhan. Mereka butuh cinta-Mu. Mereka butuh pengampunan-Mu. Untuk bisa mengampuni. Beri kekuatan. Beri kemampuan. Untuk mengampuni. Sekarang lepas. Sekarang bebas. Dalam nama Yesus ngalir. Perlahan-lahan mulai buka kedua belah tanganmu semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Setiap orang buka kedua belah tangan. Ikuti saya berdoa. Bapa dalam nama Yesus. Hanya kekuatan-Mu yang memampukanku untuk bebas, untuk lepas, untuk bisa mengampuni, untuk bisa melupakan masa laluku, untuk bisa mengampuni, untuk bisa melepaskan orang yang bersalah kepadaku. Pagi hari ini, aku mengampuni mereka, aku memberkati mereka, dalam nama Yesus. Ambil waktu sejenak saudara berdoa. Ambil waktu sejenak berdoa untuk masing-masing. Yesus datang untuk mengampuni. Yesus datang untuk memulihkan. Yesus datang untuk membebaskan. Betapa besar pengampunanmu Tuhan. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk Bapak Ibu. Pandang hinaan hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri Tuhan. Pengampunan yang Kau pengampunan yang pengampunan yang Kau beri. Pulihkan
Yang percaya sama-sama katakan, tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan Yesus.